adalah daun. Nah, tumbuhan paku juga adalah salah satu kelompok tumbuhan yang ditemukan fosilnya dalam jumlah cukup banyak. Karena kalau kita lihat sendiri daun paku itu kan agak kaku, tipis gitu ya. Kalau kering juga bagus. Sehingga beberapa tanaman paku itu kalau zaman saya masih SMA dulu banyak yang menjual untuk bunga hias, untuk dirangkai bunga kering begitu. Diwarnai, ada yang hijau, ada yang oranye, ada yang merah. Itu untuk dirangkai menjadi karangan bunga yang bukan segar. Jadi bunga itu berkembang dari cabang, oleh karena itu dia homolog dengan pucuk vegetatif, di mana pucuk vegetatif itu menghasilkan daun. Kan batang itu daun yang nempelnya di batang. Jadi kapan sih meristem apikal batang itu akan berkembang menjadi bunga? Meristem apikal batang akan mengalami perubahan pola pertumbuhan, menghasilkan bunga jika ada perubahan secara hormonal di dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Jadi biasanya produk tumbuhan itu menghasilkan bunga karena produksi hormon, terutama hormon florigen yang berlebihan atau yang cukup. Itu disebabkan karena berbagai banyak faktor. Pada beberapa tumbuhan yang perennial, rambutan misalnya, itu biasanya kalau dia terpacu oleh musim kering yang cukup panjang, begitu datang musim hujan, maka dia akan berbunga. Sebenarnya itu adalah salah satu mekanisme tumbuhan untuk meneruskan generasi seterusnya. Jadi karena dia habis kekeringan, dia merasa terancam, takut mati. Jadi begitu ada kesempatan untuk berbunga, dia akan langsung berbunga untuk menghasilkan biji, untuk menghasilkan generasi selanjutnya. Jadi stres kering itu biasanya akan merangsang perbungaan. Tetapi itu juga tidak pada semua jenis tumbuhan. Pada tumbuhan yang anual, jagung misalnya, bayam misalnya, kekeringan tidak memiliki arti apapun terhadap produksi bunga. Jadi kalau belum waktunya berbunga, kering ya mati. Kalau walaupun masih banyak hujan, waktunya berbunga ya akan berbunga. Walaupun nanti kalau terlalu banyak hujan, mungkin polinasinya tidak berhasil, sehingga biji yang dijumlahkan menjadi lebih sedikit. Itu saja. Tetapi ketika umurnya sampai untuk berbunga, untuk tumbuhan anual, dia akan segera berbunga untuk menghasilkan biji sebagai penerus generasi tumbuhan itu selanjutnya. Jadi karena dia berkembang dari meristem apikal batang, dia dipandang sebagai batang atau cabang yang memendek, yang berdaun, dan daun itu mengalami perubahan. Perubahannya itu membentuk mahkota bunga, membentuk kelopak bunga, membentuk alat kelamin jantan, dan juga alat kelamin betina. Jadi bunga itu terdiri dari bagian yang steril, artinya dia tidak berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, dan bagian yang fertil yang akan berfungsi untuk kegiatan reproduktif, yaitu benang sari yang dikenal dengan androecium, dan kepala putih yang dikenal dengan gynecium. Kemudian susunan bunga di dalam dasar bunga. Jadi kalau bunga itu tersusun di ketiak daun, artinya dia berkembang dari meristem lateral. Kalau dia berada di ujung batang, maka dia berkembang dari meristem apikal. Entah itu meristem lateral yang terletak di sampingnya akan menghasilkan cabang, ataupun yang berada di pucuk batang, sebenarnya sama-sama meristem apikal. Kemudian meristem apikal itu
akan menghasilkan menghasilkan tangkai bunga yang disebut dengan resep pedicellus, yang bukan reseptakulum. Menghasilkan pedicel, kemudian pedicel akan memendek, mengalami berhenti tumbuh, kemudian dia membesar, menghasilkan dasar bunga yang disebut dengan reseptakulum. Kemudian dari reseptakulum itulah muncul cabang-cabang atau daun yang terlihat oleh kita sebagai bagian-bagian dari bunga. Jadi bagian-bagian bunga yang tertanam atau tumbuh dari reseptakulum itu bisa tersusun spiral atau bisa tersusun dalam lingkaran-lingkaran yang bebas. Biasanya anggota bunga akan tersusun spiral di dalam reseptakulum jika reseptakulum itu bentuknya memanjang. Jadi seperti kerucut gitu. Tetapi kalau dia bentuknya melebar, umumnya anggota bunga akan tersusun dalam lingkaran-lingkaran yang mungkin bebas satu sama lain atau mungkin berlekatan satu sama lain. Dalam istilah botani disebut kohesi. Jika dia berlekatan satu anggota dengan anggota yang lain, maksudnya mungkin mahkota bunga berlekatan dengan kelopak bunga atau mahkota bunga berlekatan dengan putik. Itu disebut dengan kohesi atau adnasi. Memang benar-benar bebas, tidak ada hubungan antara satu lingkaran bagian bunga dengan satu lingkaran bagian bunga yang lain. Nanti susunan bunga dalam reseptakulum mestinya bisa terlihat ketika kita membuat diagram bunga. Jadi di semester lalu kalian sudah kuliah morfologi tumbuhan. Ketika membuat diagram bunga, mestinya memperhatikan apakah susunan anggota-anggota bunga mulai dari kelopak, mahkota, benang sari, dan putik tersusun dalam lingkaran spiral atau dalam lingkaran yang bebas. Sekarang di dalam bunga ada karpel. Karpel itu mana yang sakit? Karpel. Jadi yang tersusun dalam spiral umumnya hanya umumnya malah karpel biasanya. Kalau mahkota bunga dan kelopak bunga biasanya tersusun dalam lingkaran-lingkaran yang terpisah. Salah satu contoh bunga yang memiliki bagian bunga yang tersusun dalam spiral adalah bunga pada familia Anonaceae. Contohnya adalah sirsak, kemudian buah nona atau kayak yang kalian kenal dengan sikaya, itu akan terlihat bahwa ginesiumnya itu tersusun dalam spiral. Kemudian karpel. Apa sih karpel? Karpel dikenal dengan penyusun ginesium. Gitu. Jadi ada ginesium yang kalian kenal dengan kepala putih. Dia mengandung terdiri dari bakal buah, tangkai kepala putih, dan kepala putih. Jadi keseluruhannya itu disebut dengan ginesium. Setiap ginesium tersusun atas daun-daun buah atau yang kita kenal dengan karpel. Jadi misalnya durian. Durian itu terdiri dari 5 buah karpel. Ya, oleh karena itu ketika buah durian masak, buah durian itu kan berkembang dari bakal buah. Bakal buah terdiri dari beberapa karpel. Nah, ketika durian masak, masing-masing karpel akan terpisah. Jadi kita bisa menghitung pada durian itu terdiri dari beberapa karpel.
Tetapi tidak semua buah juga bisa dipisahkan antar karpel ketika dia masak. Sehingga kalau ada buah masak, kita akan menghitung karpel, kadang-kadang juga kesulitan karena tidak semua karpel akan terpisah antara satu dengan yang lainnya. Yang terpisah itu hanya buah kotak dan buah merekah saja. Next. Nah, itu adalah gambar bunga. Ada stigma, ada stilus, ada petal, ada anter, ada filamen, ada sepal. Ada ovarium, ada ovul di dalam ovarium. Kemudian ada apa lagi tuh di gambar yang hitam-hitam itu nggak kelihatan. Kecil-kecil banget. Dibaca sendiri ya. Itu. Ovul diperbesar di gambar yang paling bawah. Itu ada sel telur, ada nukleusnya, ada inti polarnya, ada tabung polen, ada sel-sel sperma yang sedang dalam perjalanan untuk membuahi sel telur, kemudian ada stilus, dan ada stigma. Kita mulai dari sepal atau kelopak bunga. Sepal adalah keseluruhan dari kelopak bunga. Jadi, kalau satu helai dari sepal disebut dengan kalik. Jadi kalau kembang sepatu itu memiliki 5 buah kalik. Jadi sepal pada bunga sepatu terdiri atas 5 buah kalik. Kemudian petal. Petal itu atau terbalik ya Ibu ya? Petal itu satu dari kelopak bunga, kalau keseluruhan disebut corolla. Kemudian ada andresium yang terdiri dari 2 bagian, yaitu antera dan filamen. Kemudian ada kepala putih. Jadi mulai dari kepala putih, tangkai putih, sama bakal buah atau ovarium yang berada di bawah, itu disebut dengan ginesium. Oke, next. Nah, ini juga berbagai macam bentuk bunga. Ada beberapa perhiasan tambahan yang melengkapi bunga yang terdiri dari 4 bagian utama tadi. Pada bunga yang sebelah bawah, yang kanan, itu ada bagian tambahan yang lain. Ada parakarpel, ada staminoid, ada yang lain-lain. Itu pada prinsipnya hanya struktur aksesoris saja. Yang intinya ya 4 bagian tadi. Ada kalik, ada corolla, ada andresium, dan ada ginesium. Bahkan kehadiran corolla itu bukan merupakan kunci penting bagi bunga. Ada beberapa bunga yang memiliki corolla dengan struktur yang sangat kecil. Bukan tidak ada ya, tetapi hampir tidak terlihat. Seperti pada bunga bayam. Siapa yang bisa melihat corollanya bunga bayam? Pasti nggak ada yang tahu kan? Berundel-berundel kayak gitu itu terdiri dari banyak sekali bunga. Oleh karena itu, bunga tanaman yang memiliki corolla tidak jelas itu dikelompokkan dalam subkelas tersendiri di dalam kelas dicotyledon. Dia dikelompokkan dalam apetala. Jadi kelompok bunga atau subkelas dari tanaman yang memiliki bunga dengan perhiasan bunga kurang jelas. Oke, next. Nah, ini juga. Ini adalah bunga sepatu yang mahkotanya bertumpuk-tumpuk. Jadi ovarium tetap ada di situ, ada kepala putihnya, ada benang sarinya yang berada di celah-celah mahkota bunga yang berlapis-lapis itu. Kemudian gambar kanan yang atas,
itu adalah gambar bunga majemuk, yaitu bunga matahari. Jadi bunga majemuk ini adalah bunga majemuk bentuknya cawan ya. Bunga majemuk tak terbatas, itu yang kuning adalah bunga tepinya. Oh, ada ovariumnya juga, tetapi biasanya dia mandul karena dia tidak punya stigma atau tidak punya ginesium. Baru yang ada di tengah yang menghasilkan biji yang kita pakai sebagai kuaci, itu adalah bunga fertilnya. Ya, bunga ini tidak memiliki mahkota yang jelas, tidak memiliki mahkota yang besar, tetapi mahkotanya ada, walaupun kecil. Oke, next. Nah, ini lagi gambar mikroskop elektron bagian-bagian bunga. Nah, yang mulai dari A itu bagian apa itu? Itu adalah gambar petal umur 3 minggu. Kemudian yang C, A sampai F itu petal. Kemudian yang gambar I itu adalah kepala sari atau anter. Yang L juga anter. Yang R itu rasanya stigma. Yang M juga stigma, yang O itu juga stigma. Jadi ini mulai dari kecil sampai yang besar. Gambar G. Gambar G itu masih anter dalam perkembangan. Kemudian yang H itu tangkai kepala sari atau filamen. Itu tangkainya ya, jadi diamati, diperbesar beberapa ribu kali dengan mikroskop elektron scanning. Jadi tampak permukaannya seperti itu. Kemudian yang gambar B itu adalah petal. Jadi permukaan petal itu seperti itu, selnya kelihatan berbingkul-bingkul. Gambar C lebih diperbesar lagi. Jadi seperti itu permukaannya. Jadi potongan yang kotak itu, mahkota bunga kan, diambil sedikit, kemudian diperbesar seperti itu. Oke, next. Sekarang anatomi sepal dan petal. Jadi sepal dan petal umumnya menyerupai daun berupa lembaran yang tipis. Kalau sepal itu biasanya juga mengandung klorofil berwarna hijau. Tetapi ada juga sepal yang tidak berwarna hijau. Tetapi dia berwarna sama dengan warna petalnya. Jika sepal dan petal memiliki struktur yang sama dan warna yang sama, perhiasan bunga tidak dipisahkan menjadi sepal dan petal, tetapi menjadi perigonium. Jadi periantiumnya disebut dengan perigonium. Misalnya pada bunga anggrek. Jadi pada bunga anggrek itu kelopaknya yang 3 helai dan mahkotanya yang juga 3 helai. Itu kalau dia mekar, warnanya akan sama. Jadi karena dia menyerupai daun, lapisan selnya juga tidak banyak. Kalau pada daun kemarin kita bahas hanya ada epidermis atas, ada palisade, ada mesofil bunga karang, kemudian ada epidermis bawah. Paling ada variasi sedikit, ada beberapa tumbuhan yang memiliki palisade lebih dari 1 lapis, ada yang hanya memiliki 1 lapis, ada tumbuhan yang memiliki palisade di permukaan atas dan juga permukaan bawah, ada yang memiliki palisade di permukaan atas saja. Jadi sepal dan petal itu juga menyerupai daun, cuma lapisannya dia lebih banyak. Kemudian mesofilnya yang berada di antara 2
sel epidermis atas dan bawah. Kalau pada kelopak bunga yang berwarna hijau, dia mengandung klorofil, disebut juga mesofil. Kemudian dia tidak terdiferensiasi menjadi mesofil palisade dan mesofil bunga karang. Karena si mesofil itu adalah sel-sel parenkim, dia juga memiliki ruang antar sel yang cukup besar. Kemudian di antara mesofil itu tertanam berkas pengangkut atau ikatan pembuluh. Ada kalanya ada idioblas, ada kalanya dijumpai hipodermis. Kemudian pada sepal umumnya hijau, walaupun ada yang tidak hijau. Yang berwarna hijau tentu bisa melaksanakan aktivitas fotosintesis sebagaimana daun karena dia mengandung klorofil. Untuk petal itu memiliki variasi warna yang lebih beraneka. Biasanya zat warna itu timbul karena kehadiran antosianin yang berwarna mulai dari kuning muda sampai ke ungu tua kehitaman. Itu semuanya masih tergolong ke dalam antosian. Next. Nah, ini adalah sayatan melintang dari ovarium. Yang A, di situ terlihat bakal biji. Kemudian ada gambar B, itu juga ovarium rasanya. Kemudian yang C itu ada lipatan mahkota bunga dan kelopak bunga ketika bunga masih kuncup. Jadi ketika bunga masih kuncup itu bagaimana posisi kelopak bunga di dalam bunga yang masih kuncup, bagaimana posisi mahkota bunga di dalam bunga yang masih kuncup. Begitu ya, itu. Oh, rasanya gambar A, B, C juga sama saja ternyata. Kemudian gambar yang I dan J itu gambar apa ya? Itu gambar permukaan sel bagian-bagian bunga tadi. Oke, next. Nah, ini bagus ya. Ini adalah gambar scanning elektron mikroskop. Permukaan petal. Kemudian ada berbagai macam bentuk. Jadi permukaan petal atau mahkota bunga itu ternyata begitu berbingkul-bingkul. Permukaan yang tidak rata itu menyebabkan warna yang dimiliki oleh mahkota bunga itu akan berpendar lebih baik. Jadi karena datangnya cahaya dari satu arah itu akan dipantulkan oleh dinding yang berbentuk tidak rata, maka nanti pantulan cahaya yang diterima oleh mata itu akan menjadi lebih baik. Jadi nanti akan memiliki panjang gelombang yang beraneka ragam. Jadi pantulan cahaya yang bisa dia tangkap oleh mata itu akan beraneka ragam sehingga mahkota bunga akan tampak lebih indah. Sebenarnya keindahan ini bukan hanya ditangkap oleh mata kita saja, tetapi ini penting untuk serangga polinator yang bisa menangkap gelombang cahaya dalam panjang tertentu. Jadi perbedaan jenis serangga itu memiliki kemampuan menangkap yang berbeda-beda, sehingga ketika panjang gelombang yang dipantulkan oleh mahkota bunga karena pantulan cahaya matahari, itu akan diterima oleh berbagai jenis serangga. Next.
Bagus banget gambarnya. Ini adalah bunga pada masa antesis. Antesis adalah suatu istilah saat bunga mekar. Dimulai dari nomor 1 ketika belum mekar, ditambah nomor 2 yang mekarnya lebih besar, kemudian yang nomor 3 mekar baru mulai, kemudian mekar lebih besar, kemudian yang gambar nomor 5 itu lebih maksimal lagi, itu rasanya sudah pasca penyerbukan. Dan di situ ada stamennya, ada bagian-bagian bunga di situ yang berada di tengah-tengah mahkota bunga. Ini adalah sayatan melintang dari perhiasan bunga. Ada petal. Di situ terdapat lubang yang gede itu. Itu adalah idioblast. Dia mungkin menyimpan senyawa-senyawa tertentu, mungkin minyak, mungkin yang lain-lain. Kemudian di situ terlihat ada trikom. Kemudian ada idioblast. Pada gambar yang sebelah pojok kanan atas, gambar yang sebelah kiri, itu ada sel yang terisi hitam-hitam. Itu adalah menunjukkan ada kandungan senyawa tertentu di dalam sel. Jadi ketika disayatin diwarnai, dia terwarna berbeda. Karena ada zat kimia tertentu yang mampu menyerap zat warna yang diberikan. Itu menunjukkan adanya senyawa terkandung di dalam sel yang berbeda dengan sel-sel yang lainnya. Sehingga sel itu disebut dengan idioblast. Kemudian ini sayatan melintang dan juga membujur yang melewati ovarium dan melewati bagian bunga yang lain. Pada gambar yang melewati ovarium yang adalah tengah bawah, apa kanan apa tengah sih itu? Itu terlihat ovarium, di dalamnya ada ovul, ada 1, 2, 3, 4, 5 ovul. Di situ menunjukkan ada 5 buah karpel pada ovarium pada tanaman bunga ini. Oke, next. Aduh. Jadi itu warna mahkota ada yang merah, ada kemerahan, ada yang merah jambu, ada yang ruben, itu ada bahasa latinnya. Jadi kalau mahkotanya merah, namanya istilahnya ruber, kemerah-merah, rubesen, roseus, merah jambu, rubens, dan merah batu, latercius. Nah, itu adalah nama warna dalam bahasa Latin. Semuanya itu ya, ada yang hitam, ada yang kelabu, ada yang abu-abu. Namanya cantik-cantik, bisa untuk nama anaknya. Kalau yang mau punya anak nanti. Oke, next. Oke, umumnya setelah proses penyerbukan selesai, kemudian dilanjutkan oleh proses pembuahan, bagian-bagian bunga umumnya akan gugur. Tetapi pada beberapa jenis tanaman, ada beberapa bagian bunga yang tidak gugur. Sehingga buah yang berkembang dari mahkota bunga atau bunga yang ada bagiannya tidak gugur, jadi dia ikut berkembang bersama bakal buah, mendukung buah. Buah yang seperti itu disebut dengan buah semu. Sudah kita bahas di semester lalu. Tanaman yang sepalnya tidak gugur, contohnya adalah manggis. Jadi kalau kita beli manggis itu kelopak bunganya yang sudah manggisnya sudah hitam itu kelopak bunganya masih ada. Kemudian pada apel juga begitu. Kemudian pada buah kecubung. Kemudian pada bunga teh atau buah teh. Saya sendiri juga belum pernah melihat buah teh itu seperti apa.
Oke, next. Ada kalanya pada tanaman itu selain kali juga ada kelopak tambahan yang kecil-kecil seperti pada bunga hibiscus rosa sinensis yang biasa digunakan untuk praktikum. Pada kapas atau gossypium juga memiliki kelopak bunga tambahan. Tumbuhan ini tergolong dalam famili yang sama, yaitu Malvaceae. Jadi struktur bunganya juga hampir sama. Next. Bagian-bagian bunga itu mungkin berlekatan atau disebut dengan gamosepalus, atau mungkin terpisah-pisah antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, disebut dengan polisepalus. Maksudnya di sini terpisah ini antar helaian mahkota dengan helaian mahkota yang lain. Misalnya pada bunga kangkung. Kalau pada bunga kangkung, helaian mahkota satu dengan helaian mahkota yang lain itu akan bergabung. Yang terpisah hanya bagian ujungnya saja, sedikit. Sehingga mahkota bunga membentuk struktur seperti terompet. Oleh karena itu, dia dikatakan berlekatan atau gamosepalus. Kalau terpisah-pisah misalnya bunga mawar. Bunga mawar itu antara mahkota satu dengan mahkota yang lain akan terpisah. Oleh karena itu ketika gugur, dia juga gugurnya sendiri-sendiri. Kalau yang gamosepalus, ketika gugur dia akan gugur bersama-sama. Layu bersama-sama. Berkembang bersama-sama. Kalau satu helai mekar, yang lain juga ikut mekar. Nggak ada yang satu mekar, kemudian satu masih kuncup, karena dia berlekatan. Oke, next. Kita ke benang sari. Benang sari itu terdiri dari dua bagian, yaitu tangkai sari atau disebut dengan filamentum. Umumnya berbentuk silinder, ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau pada kembang sepatu itu bunganya memiliki filamen yang pendek. Beberapa bunga yang lain memiliki filamen yang panjang, misalnya pada lili itu filamennya panjang. Kemudian di dalam struktur yang berbentuk silinder yang panjang itu berisi berkas pengangkut. Berkas pengangkutnya umumnya sederhana, biasanya hanya terdiri dari 2 sel yang berfungsi untuk mengangkut air dan hasil fotosintesis. Jadi hanya 1 sel xilem dan 1 sel floem. Tetapi nanti semakin ke bawah, jika berkas pengangkutnya semakin besar, maka jumlah sel pada xilem dan jumlah sel pada floem bisa lebih dari 1. Tetapi umumnya xilem dan floem tidak terdiri dari 4 macam sel sebagaimana yang kita bahas waktu kita kuliah xilem dan floem itu. Jadi dia hanya terdiri dari sel yang berfungsi mengangkut air saja. Dan kalau pada floem terdiri dari sel yang mengangkut hasil fotosintesis saja. Jadi kalau bunga tidak berfotosintesis artinya floem itu digunakan untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun untuk bagian lain yang ada pada anter. Beberapa helai filamen ada yang bergabung, ada yang terpisah-pisah, kemudian ada yang membentuk struktur seperti tabung, membentuk pipa. Itu contohnya pada hibiscus rosa sinensis. Kalau hibiscus rosa sinensis itu kan tangkai benang sarinya itu tertanam ke dalam suatu struktur yang panjang seperti tabung. Kemudian kalau yang sendiri-sendiri ya sendiri-sendiri. Ada yang bergabung menjadi satu, kemudian baru akan terpisah di sebelah ujung. Kemudian masing-masing mendukung satu kepala sari. Misalnya pada golongan kacang-kacangan.
Jadi tanaman kacang-kacangan itu memiliki 10 buah anter yang 9 filamennya berlekatan menjadi satu dan terpisah di ujungnya masing-masing mendukung 1 buah anter. Kemudian yang satu benang sari itu terpisah dari yang 9, mulai dari bagian bawah filamen sampai ke pangkal antera. Oke, yang bergabung, kalau satu bunga anternya menjadi satu, namanya monodelpus, disebut dengan satu tukal. Kalau bergabungnya menjadi 2 bagian, disebut diadelpus. Seperti yang Ibu ceritakan tadi, pada bunga tanaman kacang-kacangan, yang paling mudah diamati adalah pada tanaman bunga kacang panjang. Kalau pada bunga kacang hijau dan kacang kedelai, itu bunganya kecil, sulit diamati. Pada bunga Bauhinia purpurea juga struktur ini mudah diamati. Kemudian ada yang bertukal banyak. Mungkin kalau satu bunga memiliki benang sari jumlahnya 10, dia akan bergabung 2-2, sehingga ada 5 tukal. Sehingga kalau lebih dari 2 tukal, maka disebut dengan polydelphus. Next. Oke, pada Roy Color, kalau kalian mengenalnya mungkin dengan bunga jadam yang biasa digunakan untuk praktikum, kalau biologi dasar mungkin. Filamennya memiliki rambut. Jadi filamennya itu memiliki trikomnya cukup panjang. Jadi kalau diamati di bawah mikroskop itu lumayan menarik. Next. Sekarang kita ke kepala sari. Kepala sari umumnya adalah tetrasporangiat dengan 2 lobus. Apa sih tetrasporangiat? Tetrasporangiat itu kepala sari kalau disayat melintang itu terdiri dari 4 ruangan. Setiap 2 ruangan itu tergabung menjadi 1 buah lobus. Jadi tetrasporangiat itu terdiri dari 2 lobus dengan 4 buah lokul. Jadi masing-masing lobus terdiri dari 2 buah lubang atau rongga yang disebut dengan lokul. Oke, tadi ada benang sari, ada kepala putik, ada hubungan antara benang sari dan kepala putik. Maksudnya posisi kepala sari terhadap tangkai sari itu bagaimana? Itu ada beberapa macam, ada yang berdiri tegak. Berdiri tegak itu maksudnya tegak di atas filamen. Ada yang melekat seluruhnya, maksudnya seluruh dari kepala putih itu melekat pada tangkainya. Jadi sepanjang kepala sari itu semuanya menempel pada kepala putih, bukan hanya satu bagian. Kemudian ada yang bagian yang namanya versatil. Kalau versatil itu biasanya filamen itu ada di tengah-tengah anter yang panjang, di tengah-tengah gitu. Jadi dia kalau kena angin itu mudah goyang-goyang. Seperti pada anter yang dimiliki oleh jagung, padi, dan pada umumnya tanaman yang diserbuki oleh angin, terutama golongan rumput-rumputan. Kemudian dinding antera atau dinding kepala sari itu umumnya terdiri dari 4 lapisan. Ada epidermis, tentu lapisan paling luar. Kemudian ada endotecium di sebelah dalamnya, ada lapisan tengah, dan ada tapetum. Tapetum adalah lapisan yang paling dalam. Lapisan ini berfungsi untuk memberikan nutrisi bagi mikrosporangium atau bakal sel kelamin jantan yang sedang berkembang atau sedang mengalami aktivitas meiosis untuk menghasilkan sel-sel gamet yang nanti akan digunakan di dalam proses penyerbukan. Jadi sel kelamin jantan atau mikrosporangium itu berkembang dari sel induk mikrospora
yang berada di antara sel-sel tapetum. Kemudian sel-sel induk ini akan mengalami meiosis. Kemudian kalau sudah selesai, dia akan menghasilkan mikrospora atau yang dikenal dengan benang sari. Oke, next. Nah, ini gambarnya. Gambar yang sebelah kanan itu menunjukkan bahwa anther itu adalah tetrasporangiat. Jadi ada 2 buah lobus di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ada 4 buah lokul dalam satu lobus. Ini sudah dewasa, ini siap merekah. Oleh karena itu si mikrosporangium atau serbuk sari sudah berada bebas di dalam ruangan yang sudah terbuka. Karena di situ endotesiumnya itu sudah mulai habis karena sudah diserap oleh sel-sel mikrospora yang sedang berkembang tadi. Ketika mau pecah, 2 lokul dalam sebuah lobus umumnya akan terhubung. Jadi sekat pemisah antara 2 buah lokul dalam sebuah lobus biasanya akan mengalami kerusakan. Kemudian setelah itu baru kepala putik akan pecah saat bunga mekar. Jadi proses mikrosporangiosis atau pembentukan sel mikrospora itu terjadi pada saat bunga masih muda sebelum bunga mekar. Jadi ketika bunga mekar, mikrospora itu sudah masak, sudah dewasa, dan sudah siap dilepaskan oleh lokul atau anther untuk melaksanakan penyerbukan. Oke, next. Ribut banget. Endotesium kalau diamati di bawah mikroskop, dia membentuk penebalan yang tidak rata, terutama pada dinding radial dan dinding tangensial. Maksudnya dinding radial dan dinding tangensial si anther ya. Kemudian ada proses pengerutan ketika endotesium ketika anthera akan pecah. Jadi yang menyebabkan anthera bisa pecah atau tidak itu adalah kehadiran endotesium. Jadi bersamaan dengan berkembangnya mikrospora di dalam kantong serbuk sari atau kantong anthera atau di dalam lokul, maka juga terjadi proses diferensiasi pada sel-sel endotesium. Pada bagian tertentu dari endotesium, yang tempat pecahnya atau tempat merekahnya anthera, sel-sel di bagian situ akan mengalami diferensiasi, yaitu proses pengerutan. Jadi pada masanya bunga akan mekar, ada pengurangan jumlah air yang cukup signifikan pada sel-sel endotesium di daerah tertentu, sehingga ketika bunga mekar, sel-sel endotesium yang mengalami pengerutan pada daerah pecahnya anthera itu kemudian akan segera pecah untuk membebaskan serbuk sari. Jadi bagian yang mengkerut itu disebut dengan stomium. Jadi stomium itu terbentuk karena perubahan yang terjadi pada endotesium. Jadi kalau endotesium mungkin mengalami, sel-sel endotesium mungkin mengalami mutasi karena senyawa kimia, sehingga dia tidak bisa mengalami pengerutan, berarti anthera tidak bisa pecah. Kemudian serbuk sari yang ada di dalamnya juga tidak akan bisa dibebaskan, sehingga proses penyerbukan juga tidak bisa terjadi. Kemudian ada sel-sel tapetum yang tadi udah Ibu ceritakan, dia berfungsi untuk memberi nutrisi. Jadi sel tapetum itu bersifat sekretori, dia mengeluarkan nutrisi dari dalam selnya, di mana selnya itu berupa sitoplasma yang padat, maksudnya padat dengan nutrisi,
Kemudian nutrisi itu akan disekresikan keluar. Udah setelah disekresikan, maka dia akan segera diserap oleh sel-sel mikrospora yang sedang mengalami proses mikrosporogenesis untuk menghasilkan mikrospora. Oke, next. Kemudian tapetum yang sudah mensekresikan tadi akan diserap oleh serbuk sari yang sedang berkembang. Oke, terus lanjut. Kemudian serbuk sari yang dikenal dengan mikrospora merupakan hasil aktivitas mikrosporogenesis di dalam antera. Umumnya butirannya bersimetri radial atau bersimetri bilateral. Kalau simetri radial artinya dia bentuknya bulat. Kalau bilateral mungkin dia tidak bulat karena dia bilateral. Ada berbagai variasi dalam permukaan polen atau mikrospora. Jadi mikrospora itu kalau sudah dilepaskan itu disebut dengan polen. Pada permukaan polen terdapat apertur atau tempat yang nantinya akan ditembus ketika Nyonya aja yang mau harap. ini. Taruh meja. Halo. Ini mic-nya siapa yang nggak mati? Jadi ketika benang sari itu jatuh di kepala putih pada proses penyerbukan, maka si polen atau serbuk sari itu akan berkecambah. Ya sebagaimana kecambah yang kacang hijau itu, dia mengeluarkan struktur seperti akar, tetapi namanya bukan akar, namanya adalah tabung polen. Jadi munculnya tabung polen dari kepala sari atau dari polen atau dari butir-butir sari itu melalui suatu celah yang disebut dengan apertur. Kemudian dinding serbuk sari itu terdiri dari 2 lapisan yang disebut dengan intin, yang lapisan dalam, dan lapisan luar. Next disebut terdiri dari 2 bagian, dan nexin dan seksin. Bagian seksin inilah bagian yang memiliki permukaan yang sangat bervariasi. Terus oke, bentuk atau ukiran-ukiran atau topografi yang ada di permukaan polen atau yang ada pada eksin itu juga berperan di tumbuhan dalam tingkat famili dan ke bawahnya. Oh, berarti kalau satu famili kemudian atau bahkan satu genus berarti memiliki bentuk seksin yang sama, begitu. Seperti Hibiscus rosa sinensis dan Hibiscus tiliaceus atau Hibiscus rosa sinensis itu kembang sepatu dan Hibiscus tiliaceus atau waru itu memiliki bentuk seksin yang hampir sama. Hanya ukurannya saja yang berbeda. Hibiscus rosa sinensis memiliki butir polen yang lebih kecil dibandingkan dengan Hibiscus tiliaceus. Oke. Next. Nah, ini adalah gambar beraneka ragam permukaan polen. Nah, ini gambar yang paling kiri atas itu adalah amper yang sedang pecah. Ya, itu tabung butir polennya atau serbuk sarinya masih ada di dalamnya. Bunder-bunder begitu. Kemudian sang sebelahnya itu kalau diperbesar seperti itu,
Nah, bulat-bulat seperti granat gitu, dengan duri-duri permukaannya seperti ada duri-durinya, itu diambil satu, kemudian diperbesar sebelah kanannya lagi. Nah, itu seperti itu. Ini yang gambar baris kedua yang tengah, itu adalah benang sari atau serbuk sari dari spesies yang lainnya lagi. Kalau yang di atas itu rasanya Hibiscus rosa sinensis yang memiliki bentuk seperti itu. Karena kalian tidak bisa praktikum, kalau bisa praktikum maka kalian akan bisa melihat warnanya kuning, bentuknya seperti itu. Seperti buah kecubung, kalau yang tahu buah kecubung. Jadi di gambar ini menunjukkan berbagai variasi seksin atau neksin dalam lapisan luar polen atau serbuk sari. Jadi ini kalau untuk orang taksonomi, struktur ini sangat penting. Next. Nah, ini diperbesar lagi, ini berbagai bentuk butir polen. Ada yang warnanya pink, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hijau, ada yang agak mulus, ada yang bentuknya bermacam-macam. Jadi, karena bentuknya yang bermacam-macam, warnanya yang bermacam-macam, ini maka akan sangat bermakna untuk aktivitas penggolongan tumbuhan. Walaupun saat ini orang belajar taksonomi itu lebih cenderung ke DNA-nya. Jadi kemiripan DNA-nya. Jadi kalau sudah morfologinya semuanya sudah sama, maka akan dilihat variasi genetiknya. Jadi mungkin kalau variasi genetiknya sangat berbeda, bisa saja dia dikelompokkan ke dalam genus yang berbeda. Tumbuhan yang tadinya berasal dari satu genus bisa berubah menjadi genus yang berbeda atau dipisahkan menjadi genus yang berbeda berdasarkan ciri genetisnya. Oke, next. Nah, ini adalah gambar butir polen yang kanan atas. Jadi ketika butir polen itu jatuh di kepala putik, maka dia akan mengeluarkan tabung polen, berkecambah mengeluarkan tabung polen, kemudian tabung polen ini akan menembus kepala putik. Menembus kepala putik, kemudian menembus stilus. Jadi setelah dia berkecambah menghasilkan tabung polen, maka dua buah inti yang ada pada butir polen atau ada pada mikrospora itu akan keluar. Sementara tabung polennya yang bundar-bundar itu yang ada duri-durinya itu dia tetap akan melekat di atas stigma. Jadi dia tidak akan masuk mengikuti polen tube atau tabung polen. Jadi yang masuk ke dalam stilus atau tangkai stigma untuk menuju sel telur yang berada di dalam ovarium itu adalah tabung polennya. Jadi nanti tabung polen ini akan panjang, tumbuh memanjang sepanjang stilus. Kalau stilusnya panjang, seperti pada bunga Hibiscus rosa sinensis itu stilusnya bisa 15 cm, berarti tabung polennya juga akan 15 cm panjangnya. Kalau tabung polennya pendek, 2 mili atau 3 mili, berarti nanti tabung polennya juga akan sepanjang itu. Jadi nanti tabung polen itu akan berhenti tumbuh ketika ujungnya itu sudah bertemu dengan bakal biji. Dia akan masuk ke dalam mikrofil atau lubang pembuahan yang terdapat di dalam bakal biji. Kemudian setelah dia masuk ke dalam mikrofil, maka inti yang berasal dari butiran polen tadi atau butir serbuk sari yang sudah berpindah ke dalam tabung serbuk sari atau tabung polen itu akan masuk ke dalam sel telur yang di dalam sel telur itu terdapat sel telur. Di dalam bakal biji yang di dalam bakal biji itu terdapat sel telur. Jadi pembuahan itu terjadi di dalam sel telur. Ini adalah yang gambar A dan B, ini adalah gambar, nah yang A itu adalah gambar mikroskop elektron scanning dari permukaan tabung polen. Kemudian gambar yang B yang bawahnya itu adalah gambar skematis
Jadi skematis dari dinding tabung polen. Ada eksin, ada intin, kemudian ada plasma selnya berada di bawah intin. Jadi bagian yang ada bingkul-bingkulnya, ada duri-durinya, itu adalah bagian dari seksin. Kemudian bagian eksin adalah permukaan di sebelah bawahnya. Jadi dinding polen itu terdiri dari 3 lapisan. 2 lapisan yang luar masuk dalam eksin, dan 1 lapis yang dalam itu adalah intin. Oke, next. Nah, dari berbagai ukiran, ya disebut juga dengan apertur atau perhiasan, atau hiasan pada permukaan butiran polen atau butir sebuk sari, itu dipisahkan tuh, ada yang namanya sulcus, ada namanya kolpa, ada yang namanya ruga, ada yang namanya porus. Jadi tergantung bagaimana bentuknya, bagaimana arah melintangnya terhadap sesamanya, dan lain-lain. Itu adalah contoh gambarnya, mana yang sulcus, mana yang kolpa, mana yang ruga, dan mana yang porus. Oke, terus lanjut. Ginesium atau alat kelamin betina. Jadi ginesium adalah keseluruhan karpel atau daun buah, di mana daun buah itu bisa berlekatan sesamanya atau bebas satu sama lain. Nah, contoh yang bebas satu sama lain adalah tadi pada buah durian tadi. Kemudian yang bersatu itu contohnya apa ya? Timun. Timun itu bebas juga, tapi timun itu tidak merekah. Apa ya? Nantilah Ibu lupa. Pada bunga dapat ditemukan mulai 1 helai karpel atau lebih dari 1. Kalau pada hibiscus rosa sinensis itu, kalau kalian memotong bakal buahnya, itu nanti akan terdiri atas 5 ruangan. Jadi masing-masing ruangan itu adalah 1 buah karpel. Kalau pada timun, kalau kita sayat, ya sudah jadi buah. Kan buah berkembang dari bakal buah. Jadi di situ juga terlihat bahwa mentimun itu terdiri dari 3 buah karpel. Kemudian karpel yang lepas, yang tidak berlekatan satu sama lain, maksudnya tidak berlekatan satu sama lain itu bukan berarti dalam satu bunga itu karpelnya lepas-lepas. Dalam satu bunga ya tetap karpel itu akan bersatu dengan yang lainnya, tetapi dia mudah dipisahkan pada saat tertentu. Misalnya ketika buah masak. Kalau yang berlekatan, walaupun buah sudah masak, maka dia tidak akan mudah dilepaskan antara karpel satu dengan karpel yang lainnya. Bukan berarti kalau lepas, pisah-pisah sendiri-sendiri itu tidak. Walaupun lepas dia tetap membentuk suatu struktur yang bersama membentuk satu buah. Ya, misalnya pada durian itu, bukan berarti karpelnya 5 terus masing-masing berkembang menjadi satu buah, itu tidak. Tetapi ada juga yang tumbuhan itu yang karpelnya banyak, apokat, masing-masing karpel membentuk satu buah. Ada. Sehingga tanaman yang itu dikatakan memiliki buah ganda. Contohnya pada apa ya? Pada itu loh, stroberi. Stroberi itu adalah contoh buah ganda. Jadi masing-masing buah stroberi itu yang mana toh? Yang merah kita makan itu adalah bukan buah, tetapi adalah tangkai buah. Kemudian buahnya itu yang cuma titik-titik kecil-kecil yang tenggelam-tenggelam di antara merah-merah pink-pink itu adalah buahnya.
Jadi itu kan satu buah masing-masing ya seolah-olah kita seperti biji itu sebenarnya adalah karpel. Satu karpel yang berkembang menjadi satu buah. Kemudian pada tahap awal perkembangan bunga, pelipatan ginesium menjadi beberapa buah karpel disebut dengan involusi. Kemudian karpel itu terdiri dari 3 bagian. Jadi ginesium juga terdiri dari 3 bagian, karpel juga terdiri dari 3 bagian. Jadi kalau ada satu bunga memiliki 5 buah karpel, berarti satu karpelnya itu adalah 1/5 dari bakal buah, 1/5 dari stilus, dan 1/5 dari kepala putih. Jadi kalau 3, ya satu ovarium, sampai ke stigma, itu dibelah menjadi 3, itu disebut dengan satu buah karpel. Jadi karpel itu bukan hanya yang ada di ovarium saja. Tetapi untuk mengetahui berapa jumlah karpel pada ginesium, itu akan sangat mudah dengan mengamati mungkin stigmanya. Atau yang lebih mudah lagi adalah memotong secara melintang bagian ovariumnya. Misalnya pada Hibiscus rosa sinensis. Hibiscus rosa sinensis itu memiliki 5 buah stigma. Stigmanya ada cabang 5 ya. Kemudian masing-masing stigma itu adalah sebuah karpel. Karena stigmanya 5, karpelnya 5, ya sampai ke bawah, sampai ke ovarium juga terdiri dari 5 bagian. Tetapi beberapa tumbuhan yang terdiri dari beberapa karpel itu hanya memiliki satu buah stigma yang besar, satu saja. Tidak banyak. Sehingga ada kalanya menghitung ujung stigma untuk menentukan jumlah karpel juga cukup sulit. Yang paling mudah adalah dengan memotong secara melintang ovariumnya. Next. Oke, tadi bagian dari ginesium. Ginesium kadang-kadang ada yang menyebutnya dengan pistilum putih ya. Jadi pistilum itu ada istilah lain dari ginesium. Tetapi biasanya istilah pistilum sekarang jarang sekali digunakan. Para peneliti yang bergerak di bidang anatomi tumbuhan, terutama anatomi bunga, umumnya menyebutnya tidak pistilum, tetapi menyebut dengan istilah ginesium saja. Karena ginesium itu sudah terdiri dari ovarium, stigma, dan stilus. Oke, kita mulai dari kepala putih atau stigma. Stigma adalah bagian yang reseptif. Reseptif itu bisa menerima. Karena dia ya seperti reseptor, tugasnya adalah menerima. Sifatnya adalah reseptif ketika bunga sudah mekar. Apa yang menyebabkan dia reseptif? Reseptifnya bukan terhadap cowok ganteng ya, tapi reseptif terhadap butir-butir polen yang akan melakukan penyerbukan. Jadi reseptivitas kepala putih itu disebabkan karena pada saat bunga mekar dia mengeluarkan lendir yang mengandung nutrisi yang berisi gula, protein, dan juga zat organik lainnya yang nanti akan memberi nutrisi bagi butir-butir polen yang jatuh di kepala putih supaya bisa menghasilkan tabung polen yang akan menembus stigma, stilus untuk membawa inti sel sperma atau inti sperma menuju ke sel telur yang berada di dalam bakal biji. Dia adalah tempat tujuan utama bagi polinasi.
Jadi kalau polinasi itu adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian mempunyai beberapa tipe, digolongkan menjadi dua tipe, yaitu tipe basah dan tipe kering. Kalau tipe basah itu ya lengket-lengket begitu. Kalau tipe kering ya tidak lengket-lengket banget, tapi ya lengket karena dia harus reseptif. Karena dia kering sekali, nanti kalau ada serbuk sari yang datang tidak bisa tertangkap atau tidak bisa melekat. Umumnya di dalam satu bunga bisa minimal ada satu buah kepala putih atau stigma. Ada juga tanaman yang memiliki kepala putik yang bercabang lebih dari satu. Dan umumnya kalau lebih dari satu itu mengikuti jumlah karpel yang dimiliki oleh pistilum itu. Next. Kemudian tangkai putih. Ada tangkai putih di sebelah atas, ada ovarium di sebelah bawah, kemudian ada penghubung antara tangkai putih dan ovarium, disebut dengan stilus. Karena dia menghubungkan antara stigma dan ovarium, umumnya dia berupa pipa atau tabung memanjang, menghubungkan dua bagian yang Ibu sebutkan tadi. Pada ginesium yang sinkap, tangkai putih itu dari semua karpel menyusun bersatu, tidak terpisah-pisah, membentuk suatu ruangan. Ada kalanya ruangan itu berongga, ada kalanya padat. Maksudnya kalau padat itu terisi oleh sel-sel parenkimatis. Tetapi walaupun padat, dia akan tetap mudah ditembus oleh tabung polen yang dihasilkan oleh serbuk sari yang tadi jatuh di kepala putik. Ada juga tanaman itu yang memiliki stilus sangat pendek. Jadi karena jarak antara stigma dan ovarium itu sangat dekat, jadi seolah-olah dia tidak punya stilus, sehingga kepala putih yang seperti itu disebut dengan sesilis atau duduk. Duduk itu maksudnya kepala putih itu langsung melikat pada ovarium. Jadi jaraknya sangat dekat. Jadi seolah-olah tidak punya stilus. Di dalam tangkai putih atau stilus terdapat kanal. Kanal itu saluran. Karena saluran itu berada di dalam stilus, maka disebut dengan kanalis stilus. Dia merupakan jaringan transmisi. Jadi dia mengantarkan jaringan yang akan ditembus oleh tabung polen tadi untuk tumbuh masuk ke dalam ovarium. Terus sebentar lagi rasanya udah mau habis. Udah mau selesai. Sekarang ke bakal buah atau ovarium. Bagian putih yang paling bawah atau bagian ginesium yang paling bawah adalah ovarium. Ovarium umumnya langsung melekat pada reseptakulum atau dasar bunga. Dia terdiri dari dinding ovarium yang nantinya akan berkembang menjadi dinding buah jika pembuahan berhasil. Kalau pembuahannya nggak berhasil, biasanya bahkan buah akan gugur. Sak tangkai-tangkai bunganya akan gugur. Tetapi kalau pembuahan berhasil, maka bakal buah akan berkembang menjadi buah. Kemudian masing-masing karpel biasanya akan membentuk ruang-ruangan buah yang dipisahkan oleh sekat-sekat pemisah antar buah karpel, pemisah antar karpel. Pada bagian dinding dalam, ini ada juga istilah adaksial, seperti pada daun saja.
Terdapat plasenta dan juga funikulus. Plasenta itu adalah tempat melekatnya biji. Jadi pada dinding ovarium sebelah dalam itu terdapat bagian-bagian di mana biji itu melekat. Misalnya kalau yang sudah sering ngupas kates ya, kates itu kan menempel pada dinding buah sebelah dalam itu ya. Nah, tempat yang ditempeli oleh si biji itu disebut dengan plasenta. Biasanya kalau plasenta itu kalau pada kates dia berbentuk panjang-panjang gitu ya, bisa dicabut kayak serat-serat gitu. Ya, karena dia memiliki jaringan penguat. Biasanya jaringannya adalah kolenkim. Jadi di plasenta itu selain ada jaringan pengangkut, ada juga jaringan penguatnya. Tetapi ya tidak sama. Itu kalau pada kates itu mudah diangkat. Tetapi kalau pada timun ya tidak. Susah. Tetapi bisa dilihat mana plasenta dan yang mana yang bukan plasenta. Yang jelas di mana biji itu melekat adalah plasenta. Kemudian dari plasenta ke biji itu dihubungkan oleh tali yang kecil yang disebut dengan funikulus. Funikulus dalam istilah bukunya Pak Gembong itu disebut dengan tali pusat. Ya. Kemudian posisi bakal buah yang melekat di reseptakulum itu juga memiliki beraneka variasi. Terus next. Kemudian berdasarkan letak plasenta pada dinding sebelah dalam buah itu juga berbagai macam. Ada yang marginal, ada yang laminar, ada yang parietal, ada yang aksiler, dan ada yang sentral. Next, rasanya next itu gambarnya. Oh, ini posisi ovarium. Ini posisi ovarium terhadap dasar bunga. Pada gambar yang kiri atas, itu ovariumnya menumpang. Menumpang benar-benar menempel di atas permukaan dasar bunga. Jadi kalau posisi ovarium seperti ini disebut dengan ovarium superior. Kalau yang bagian gambar kanan atas, itu dasar bunganya itu berbentuk mangkuk. Kemudian setengah dari ovarium itu tertanam di dalam dasar bunga. Jadi kalau seperti ini namanya bakal buahnya adalah setengah tenggelam. Yang tadi itu mengapung, yang gambar yang tadi yang nomor 1. Ke yang ini adalah yang B setengah tenggelam. Kemudian yang ini, yang gambar yang ketiga, inilah inferior atau tenggelam. Jadi dasar bunganya itu melingkupi bakal buah, sehingga bakal buah itu benar-benar tertanam pada dasar bunga atau reseptakulum. Terus nah ini contoh-contoh tanamannya saja. Next. Nah ini tipe-tipe plasentasi. Jadi posisi plasenta terhadap dinding buah. Ya, jadi ada yang aksil, ada yang frisentral, ada yang parietal, ada yang konet, dan lain-lain. Itu adalah gambarnya. Ini kalau pada frisentral ini contohnya ini pada cabai. Jadi plasentanya berada di tengah-tengah buah, bukan pada dinding buah. Jadi biji itu melekat pada plasenta yang berada di yang frisentral. Ya, yang di bawah coba, yang melintang. Yang paling kanan, Haikal yang paling kanan. Bukan. Yang bawah kanan. Nah, itu adalah gambar yang sama dengan yang di atasnya. Yang tadi sayatan memanjangnya, ini adalah sayatan melintangnya. Jadi kalau kalian nanti belah cabai melintang, itu akan kelihatan seperti itu. Biji itu semua melekat pada plasenta yang berada di tengah-tengah buah.
Jadi itu namanya free central. Kenapa dia dikatakan free? Karena biji itu tidak berhubungan dengan dinding buah. Jadi semakin besar, dia akan semakin jauh dari dinding buah. Jadi ketika matang juga nanti si plasenta itu bisa dipisahkan dari dinding buah. Jadi kalau cabai itu seperti itu. Ya kalau tomat sebenarnya hampir sama seperti itu, cuma tomat itu terdiri dari 3 ruangan dan dia berair, jadi tidak begitu jelas. Oke, next. Nah, ini ke diagram bunga. Diagram bunga itu sebenarnya tanggung jawab morfologi tumbuhan, kita lewatkan saja. Next. Nah, kemudian ke bakal biji atau ovulum. Jadi ovulum atau bakal biji melekat pada dinding buah pada bagian plasenta tadi. Kemudian dari plasenta ke dinding ke biji, dari plasenta yang ada pada dinding buah atau di tengah ke biji, itu ada tangkai biji. Tangkai biji namanya funiculus. Kemudian pada kulit biji juga terdapat hilus. Hilus adalah pusat bakal biji. Kalau pada biji seperti kacang panjang, kemudian buah jarak, atau biji jarak, itu hilus kelihatan sangat nyata. Tetapi tidak semua tumbuhan memiliki biji yang memiliki hilus begitu nyata. Kalau pada kacang panjang, itu kelihatan yang memanjang itu namanya hilus. Kan dia bentuknya seperti ginjal, kemudian pada bagian yang melengkung di sebelah dalamnya itu ada seperti apa ya, agak lebih berwarna lain dari kulit biji yang lain, itu adalah hilus. Kemudian biji itu sendiri terdiri dari inti bakal biji atau nucellus, yang di situ terdiri dari kotiledon dan juga embrionya. Kemudian dikelilingi oleh kulit biji yang disebut dengan integumen. Ini karena masih bakal biji, nucellus itu nanti ada yang berkembang menjadi kotiledon, ada yang berkembang menjadi embrio. Kemudian dilindungi oleh bakal kulit biji atau integumen. Integumen itu ada yang 1 lapisan, ada yang 2 lapisan. Jadi kalau bakal bijinya memiliki 2 lapisan integumen, maka integumennya dikatakan dengan biteknik. Kalau hanya 1, maka dikatakan uniteknik. Kemudian integumen ini kalau nanti bakal biji berkembang menjadi biji, maka dia juga akan berkembang menjadi kulit biji atau testa. Kemudian kedua integumen yang mengelilingi suatu saluran yang bermuara di pori disebut dengan mikrofil. Jadi mikrofil itu adalah suatu lubang yang umumnya akan dimasuki oleh tabung serbuk sari tadi. Sehingga mikrofil biasa disebut dengan lubang pembuahan. Mikrofil itu akan berada berseberangan dengan kalaza. Jadi pada bakal biji yang tegak lurus, karena bentuk bakal biji itu bermacam-macam, ada yang terlipat, ada yang melengkung, ada yang setengah terlipat, ada yang lurus, ada yang tegak, ada yang terbalik. Kalau pada bakal biji yang tegak, maka mikrofil itu akan selalu berseberangan dengan kalaza. Jadi mikrofil adalah pada bagian yang dekat dengan tangkai bakal biji, kemudian kalaza itu pada sisi yang bebas. Jadi tabung sari tadi yang sudah berkecambah tadi atau bulu serbuk sari itu akan masuk ke dalam bakal biji melalui mikrofil. Ada juga beberapa tanaman yang tabung polennya tidak masuk melalui mikrofil, tetapi malah justru masuk melalui kalaza. Kemudian mikrofil dan juga hilus merupakan bagian yang sangat penting pada biji
dan juga akan menentukan tipe-tipe bakal biji. Ini penting nih untuk ahli taksonomi. Next. Nah, itu namanya hilum atau hilus. Itu ada mikrofil. Kemudian yang berseberangan dengan mikrofil itu pada biji kacang-kacangan ya. Itu ada suatu lubang yang menyerupai mikrofil. Dari situlah kecambah di seberangnya haikal. Nah, dari situlah nanti radikula pada saat perkecambahan itu akan muncul. Gitu ya. Kemudian ini gambar sebelah bawahnya adalah gambar bakal buah di dalam ovarium. Di ini sebelah bawah. Nah, itu bakal buah di dalam ovarium. Itu ada gambar tabung polen yang sudah menghasilkan tabung polen. Polen yang di stigma dari serbu sari jatuh ke stigma, tumbuh menghasilkan tabung polen yang warnanya kuning. Tabung polennya panjang sampai menembus mikrofil. Bukan itu yang di dalam ovarium. Nah, itu. Ini kan ada kelihatan garis kuning itu polen tuh. Itu tumbuh dari ujung stigma panjang sampai ke bawah, sampai ke mikrofil. Nah, itu jadi bulu serbu sari itu bisa tumbuh sepanjang itu tergantung panjang stilusnya. Itu bakal biji, kalau diperbesar adalah seperti itu gambar yang kanan atas. Nah, itu seperti itu. Ada tangkainya, ada integumen yang berwarna hijau adalah integumen, berlanjut itu tangkai. Terus itu integumen. Yang sebelah bawah itu adalah mikrofil. Yang sebelah atasnya adalah kalaza. Kemudian pada bakal biji yang sudah dewasa, artinya siap untuk melaksanakan pembuahan, itu sudah terdiri dari 8 buah inti. 8 buah inti ini berasal dari satu sel induk megaspora. Ya, dia mengalami proses meiosis menjadi 4 buah sel. Jadi masing-masing bakal biji itu mengandung satu sel induk megaspora atau sel induk telur, mengalami proses meiosis menghasilkan 4 sel. 3 sel akan mati dan mengalami degenerasi. Kemudian yang 1 sel yang masih sisa tadi dari yang 4 yang sudah bersifat haploid akan mengalami pembelahan mitosis 3 kali, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian 8 inti itu akan tersusun. Yang 3 di mikrofil, yang 3 di kalaza, kemudian yang 2. Yang 2 ada di tengah-tengah inti biji. Nah, bagian-bagian yang di dekat mikrofil itu apa saja? Tinggal dilihat di gambarnya itu. Masih banyak, Pak Haikal. Habis. Habis, Ibu. Habis. Sudah di screenshot? Sudah, Ibu. Sudah. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ketika kalian membuka e-learning, untuk kata kuncinya itu ada di sebelah bawah. Sebelah bawah ya. Jadi untuk kolom atau kotak untuk enrollment key-nya ada di sebelah bawah. Jadi nanti kalau kalian klik pilih mata kuliah, itu ada